Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera sejak November hingga Desember 2025 kini memasuki fase krisis. Korban meninggal dunia telah mencapai 1.068 jiwa dengan ratusan orang masih dinyatakan hilang. Tawaran bantuan internasional pun mulai mengalir deras, mulai dari dukungan logistik Jepang hingga 30 ton beras dari Uni Emirat Arab. Namun, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto secara resmi menolak bantuan tersebut. Keputusan ini menuai kontroversi, apalagi setelah sejumlah kepala daerah di Aceh mengirim surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan mereka menangani bencana sendiri. Jika sudah begini, mengapa Indonesia bersikeras menolak bantuan asing? Simak selengkapnya dalam video berikut. Banyak pemimpin dunia, termasuk dari Jepang, Rusia, Arab Saudi, Iran hingga Inggris, telah menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya ribuan orang di Sumatera. Selain simpati, negara-negara tersebut juga berkomitmen memberikan bantuan nyata. Misalnya Jepang telah mengirimkan logistik darurat seperti tenda dan alat pemurni air sebagai bentuk persahabatan. Duta Besar Uni Emirat Arab dan Presiden Iran juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung pemulihan Sumatera secara komprehensif jika Indonesia memberi izin. Akan tetapi pemerintah Indonesia menolak bantuan tersebut. Prabowo menjelaskan alasan dibalik keputusan ini. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin 15 Desember 2025, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menangani krisis ini sendirian. Ia menyebutkan, pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel serta puluhan helikopter untuk mendistribusikan logistik dan BBM ke wilayah yang terisolasi. Menurutnya, respons cepat tim gabungan di lapangan adalah bukti bahwa kekuatan domestik masih sangat solid. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Ya. Prabowo pun mensinyalir adanya kepentingan pihak asing yang merasa khawatir melihat kemandirian Indonesia dalam menghadapi bencana besar. Ia menyebut ada segelintir pihak luar yang dari dulu tidak suka melihat Indonesia tumbuh menjadi negara yang kuat. Pihaknya menilai keberhasilan pemerintah menangani bencana tanpa bantuan asing justru membuat pihak-pihak tersebut merasa khawatir. Senada, Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan, pintu bantuan asing belum dibuka karena pemerintah masih merasa sanggup. Bantuan asing hanya akan diminta jika situasi dinilai sudah sangat mendesak dan di luar kendali. Mengenai pendanaan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut ada dana siap pakai sebesar 500 miliar rupiah dalam APBN. Jika jumlah tersebut kurang, Prabowo berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran. Sikap tertutup ini memicu keheranan di Timur Tengah, mengingat tawaran tersebut diberikan secara tulus atas dasar kemanusiaan. Pengamat dari Selios, Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat menilai keengganan pemerintah Indonesia menerima bantuan menciptakan ketegangan antara niat baik negara sahabat dengan kepentingan politik domestik Indonesia yang ingin terlihat mandiri. Meski demikian, Zulfikar berpendapat hubungan jangka panjang antara kedua wilayah tidak akan retak hanya karena kejadian ini. Ia mencatat adanya perbedaan cara pandang, yakni Timur Tengah bertindak cepat atas dasar solidaritas, sementara Indonesia sangat berhati-hati demi menjaga kedaulatan dan kaitan politik lainnya. Pernyataan pemerintah pusat bahwa Indonesia sanggup menangani bencana secara mandiri berbanding terbalik dengan kenyataan pahit di lapangan. Setidaknya 7 bupati di Provinsi Aceh telah secara resmi menyatakan mereka tidak lagi mampu menangani bencana banjir dan longsor. Para kepala daerah yang mengaku menyerah itu mencakup Bupati Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Gayo Luwes, Aceh Barat, dan Aceh Utara.
Pernyataan ketidaksanggupan ini bukan sekadar keluhan lisan, melainkan disampaikan melalui surat dinas resmi kepada atasan mereka. Salah satu contoh nyata adalah surat pernyataan dari Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, tertanggal 27 November 2025. Dalam dokumen tersebut, ia mengakui dengan adanya 15 korban jiwa dan ribuan warga yang mengungsi, pihak kabupaten sudah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan darurat sebagaimana mestinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya surat-surat tersebut, namun ia berdalih bahwa para bupati bukan berarti berhenti bekerja total. Menurutnya, mereka tetap berusaha, namun ada batasan sumber daya yang membuat mereka tidak mampu lagi menangani skala bencana yang terjadi. Selain itu, di berbagai daerah terdampak, warga mengeluhkan lambatnya respons pemerintah. Melansir BBC, di Nagari Silareh Aceh Timur, warga terisolasi total karena akses jalan dan jembatan utama tertutup lumpur, serta material longsor besar yang belum dibersihkan karena fokus penanganan yang terbagi. Krisis air bersih menjadi ancaman serius karena sungai telah tercemar lumpur. Warga terpaksa mencari sumber air dari anak sungai yang masih bersih. Selain itu, usulan warga untuk membuat dapur umum di lokasi pengungsian ditolak aparat desa, padahal distribusi makanan matang sangat sulit dilakukan karena medan yang berat. Masalah kesehatan juga sangat memprihatinkan. Tidak adanya tim medis yang siaga 24 jam membuat warga harus berjuang sendiri saat terjadi darurat medis di malam hari. Ketiadaan penerangan dan listrik sejak hari pertama bencana semakin memperparah penderitaan para pengungsi yang hanya bermodalkan lilin. Di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, penanganan bencana dinilai sangat tidak manusiawi. Seorang warga bernama Bang Nas menggambarkan bagaimana bantuan logistik hanya dijatuhkan dari helikopter tanpa koordinasi darat, sehingga warga terpaksa berebutan seperti binatang hanya untuk mendapatkan mie instan. Kondisi di wilayah tersebut sangat mengerikan dengan banyaknya jenazah yang harus digotong sendiri oleh warga. Ketiadaan listrik, jaringan telekomunikasi dan logistik dasar seperti beras dan telur membuat warga merasa dilupakan oleh pemerintah daerah. Kesaksian paling menyedihkan datang dari Aceh Tamiang, di mana warga mengaku sama sekali tidak melihat kehadiran unsur pemerintah seperti BPBD, SAR, maupun polisi saat banjir bandang menerjang. Mereka harus bertahan hidup tanpa bantuan apapun saat seluruh kecamatan nyaris tenggelam. Sikap pemerintah menolak bantuan asing dalam bencana Sumatera pada akhirnya memperlihatkan dua wajah yang kontras. Di satu sisi, negara ingin menegaskan kedaulatan dan kemampuan mandiri, namun di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak warga masih berjuang tanpa bantuan memadai. Efektivitas penanganan bencana akan menjadi ukuran utama sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan korban secara cepat dan merata. Sebab, dalam setiap krisis kemanusiaan, yang paling menentukan bukan asal bantuan datang, melainkan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat terdampak. Pantau terus perkembangan bencana banjir dan longsor di Sumatera hanya di YouTube Kompas.com.